Tentara Israel sikat mahasiswa Palestina marah besar. Manuver Israel kembali membuat Palestina marah besar sebab tentara Israel telah menangkap puluhan mahasiswa Palestina atas tuduhan menjadi operasi teror dari kelompok milisi Palestina. Dilansir dari trtworld.com, Jumat 16 Juli, tentara Israel telah menangkap antara 20 dan 30 siswa di Turumus Aya, sebuah desa di utara tepi barat yang diduduki. Sumber informasi Palestina mengatakan para mahasiswa dari Universitas Birzeit dekat Ramallah ditangkap dalam perjalanan pulang dari desa. Diketahui awal bulan ini pasukan Israel menghancurkan rumah istri tersangka penembakan Muntaser Salabi. Muntaser Salabi adalah warga Palestina Amerika berusia 44 tahun, itu sedang menunggu persidangan. Pasalnya, pria itu membunuh seorang mahasiswa Yahudi dan melukai dua lainnya pada Mei lalu. Sebuah pernyataan tentara Israel mengatakan beberapa operasi teror yang ditangkap terlibat langsung dalam kegiatan teror, termasuk transfer uang, hasutan, dan organisasi kegiatan milisi Palestina di tepi barat, katanya. Sebuah pernyataan yang mengumumkan penangkapan menyatakan siswa tersebut telah ditahan dalam operasi gabungan yang melibatkan tentara, polisi, dan Badan Keamanan Domestik Shin Bet. Sementara itu, Universitas Birzeit Palestina menyuarakan keprihatinan atas nasib mahasiswanya dan mengutuk penangkapan itu sebab bagian dari kebijakan sistematis yang bertentangan dengan semua hukum dan norma internasional yang menjamin hak mahasiswa untuk bergerak. Universitas meminta masyarakat internasional untuk segera campur tangan mengamankan pembebasan mereka, kata pernyataan tersebut. Sumber informasi Palestina mengatakan beberapa siswa diharapkan akan segera dibebaskan, tapi yang lain menghadapi penahanan yang berkepanjangan. Jet tempur Moskow cegat dan kawal 3 bomber Amerika Serikat dekat perbatasan Rusia. Militer Rusia menyatakan bahwa 4 jet tempur Rusia telah dikerahkan untuk mengawal 3 pengebom P-52H milik Amerika Serikat. Ketiga bomber Amerika Serikat itu dicegat ketika mendekati perbatasan Rusia. Menurut Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, perangkat kontrol wilayah udara Rusia mendeteksi 3 target udara yang mendekati wilayah udara negara tersebut di atas perairan netral Laut Bening. Pusat itu menuturkan pihaknya kemudian mengerahkan jet tempur MiG-31 dan Su-35 untuk mencegat dan mengawal ketiga pesawat Amerika Serikat itu untuk menjauhi perbatasan Rusia. Untuk mengidentifikasi target udara dan mencegah masuknya secara ilegal ke wilayah udara Rusia, 2 pasang pesawat tempur MiG-31 dan Su-35 dari pasukan pertahanan udara Distrik Militer Timur lepas landas, kata Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia. Jet tempur Rusia mengidentifikasi target udara sebagai pembom strategis B-52H dari Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat dan mengawal mereka di atas Laut Bering, sambungnya. Dalam pernyataannya, Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia seperti dilansir Sputnik pada Kamis 15 Juli bahwa upaya untuk memasuki wilayah udara Rusia secara ilegal akan dicegah. Rusia mengatakan telah berulang kali melaporkan peningkatan aktivitas pesawat NATO di dekat perbatasannya dan memperingatkan bahwa tindakan seperti itu oleh blok di dekat wilayah negara itu dapat mengakibatkan insiden serius.
Tak terlihat ternyata di foto itu ada dua sosok pasukan hantu pembunuh. Coba perhatikan dengan seksama foto utama berita FIFA Militer edisi Rabu 14 Juli 2021 ini. Apakah Anda melihat sesuatu yang janggal? Perlu Anda ketahui, foto ini diambil di sebuah perbukitan di Turki. Letaknya dirahasiakan oleh militer negeri bulan sabit. Foto itu diabadikan dengan drone khusus yang diterbangkan dalam sebuah latihan. Jika Anda seorang yang jeli, maka akan terlihat ada dua sosok berbahaya yang terekam. Jadi foto itu direkam khusus untuk menggambarkan bagaimana berbahayanya pasukan rahasia Turki bagi musuh-musuhnya. Sebab keberadaan nyaris tidak terlihat bagaikan hantu karena terkamuflase dengan kondisi alam di sekitarnya. Pada gambar itu sebenarnya ada dua sosok penembak jitu terbaik militer Turki. Mereka dalam posisi siap siaga, melepaskan tembakan mematikan bagi siapa saja yang jadi target. Dalam siaran resminya, militer Turki tidak menyebutkan identitas kedua penembak jitu itu dan dari batalion apa mereka berasal. Hanya saja dipastikan mereka merupakan pasukan penting penentu kemenangan di medan perang. Filosofi penembak jitu kami, melihat tanpa terlihat, satu tembakan satu nyawa, tulis militer Turki. Kedua penembak jitu itu berada tepat di atas bukit di sela bebatuan besar. Salah satu dari mereka dalam posisi tiarap dengan senjata mengarah ke depan. Satunya lagi dalam posisi duduk runduk, menyandar ke batu dengan mata menempel pada teropong pengintai. Tubuh mereka tidak bisa terlihat karena mengenakan seragam dan kain penyamaran khusus berwarna abu-abu, menyesuaikan dengan kondisi alam di lokasi itu. Militer tanah air, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, juga memiliki pasukan serupa. Disebutnya penembak runduk. Penyamarannya juga hampir sama. Hanya saja alat kamuflase yang dikenakan berbeda warna. Penembak runduk TNI dominan mengenakan warna kamuflase hijau, menyesuaikan kondisi alam NKRI yang tropis. Dalam siaran resminya, militer Turki tidak menyebutkan identitas kedua penembak jitu itu dan dari batalion apa mereka berasal. Hanya saja dipastikan mereka merupakan pasukan penting penentu kemenangan di medan perang. Filosofi penembak jitu kami, melihat tanpa terlihat, satu tembakan satu nyawa, tulis militer Turki. Kedua penembak jitu itu berada tepat di atas bukit di sela bebatuan besar. Salah satu dari mereka dalam posisi tiarap dengan senjata mengarah ke depan. Satunya lagi dalam posisi duduk runduk, menyandar ke batu dengan mata menempel pada teropong pengintai. Tubuh mereka tidak